kita akan membuktikan bahwa apa yang dibawa Muhammad Qasim di dalam pengakuannya menerima mimpi itu adalah bagian dari kabar kenabian. Kajian ini dengan subtema membuktikan bahwa kabar kenabian yang dibawa Muhammad Qasim itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya bukan hanya sekadar mimpi bunga tidur atau dari setan. Saya akan mengutip dulu 2 hadis dari 50 lebih hadis tentang mimpi. Ini sebetulnya rekan sekalian akan menjelaskan kepada para tokoh agama yang hampir semua membantah bahwa kabar yang dibawa mimpi Muhammad Qasim itu adalah bunga tidur semuanya, atau bahkan dari setan. Karena tidak ada pilihan lain, mimpi itu hanya ada 3 jenis. Mimpi dari Allah, mimpi bunga tidur, dan mimpi dari setan. Sudah tidak ada lagi. Hampir semua dan sedikit sekali yang berprasangka baik. Saya adalah saksi yang langsung sering berhadapan dengan tokoh-tokoh agama. Semua mengatakan, hampir semua mengatakan bahwa mimpi saat ini bukanlah kabar kenabian. Karena kabar kenabian itu hanya berlaku di zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang saya dengar langsung, ucapan-ucapan dari para tokoh agama ini. Maka walaupun saya bukan tokoh agama, saya juga bukan berlatar belakang pendidikan agama, tapi insya Allah kita akan mampu membuktikan bahwa apa yang disanggah oleh tokoh-tokoh agama yang kitabnya seabrek, ini karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaian saya, ya. Baik, kita kutip 2 hadis contoh. Rasulullah suatu saat menyikap tirai dan kepalanya sedang dililit karena sakit, dan itu memang menjelang beliau wafat. Lalu Nabi bersabda, "Ya Allah, telah kusampaikan." 3 kali. "Ya Allah, telah kusampaikan. Sesungguhnya tidak tersisa dari kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yaitu mimpi yang dilihat seorang muslim atau diperlihatkan kepada seorang hamba." Ini ada dalam hadis Ibnu Majah, ada dalam hadis Nasai dan sebagainya. Dan ini sahih, ya. Demikian saya sampaikan hadis yang kedua. Itu karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya. Sehingga orang-orang yang beriman akan diberi peringatan dalam bentuk mimpi yang akan membawa mereka kepada kabar baik atau akan membantu mereka untuk bersabar dan teguh dalam iman mereka. Saya ulang ini. Ini menunjukkan yang kedua ini untuk orang-orang setelah Nabi tidak ada. Saya ulangi, ya. Itu karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya. Berarti ini isyarat bahwa mimpi kabar kenabian ini akan terjadi jauh setelah Nabi wafat. Jelas sekali ini. Saya ulangi, ini dengar nih tokoh agama nih, ya. Baca yang benar, atau sama sekali Anda belum membaca hadis-hadis tentang mimpi. Saya ulangi,
Ini karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya. Ya. Sehingga orang-orang beriman akan diberikan keringanan dalam bentuk mimpi yang akan membawa mereka beberapa kabar baik atau akan membantu mereka bersabar dan teguh dalam iman mereka tuh. Ini ada dalam hadis Bukhari. Rekan sekalian, jadi jelas ini menunjukkan bahwa mimpi itu bagian dari kabar kenabian yang akan dialami oleh orang-orang jauh setelah Nabi wafat. Baik, saya kira cukup dua itu untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami Muhammad Qasim punya rujukan dalam konteks jauh setelah Nabi wafat. Rekan sekalian, dari apa yang akan kita ungkap bahwa mimpi Muhammad Qasim itu bagian dari kabar kenabian, saya akan mengungkap dua fakta. Yang pertama, baik, kita buktikan uji terbalik mimpi Qasim. Paham tidak istilah uji terbalik? Contoh, saya pegawai negeri, gajinya sebulan hanya 5 juta. Sudah kerja 5 tahun, maka bisa dihitung kan penghasilannya. Tapi tiba-tiba saya punya mobil 10, mobil mewah semua. Punya gedung yang harganya 10 miliar. Kita bisa buktikan. Dulu saya tidak punya warisan apa-apa, dari nol, nikah pun, ngontrak, pokoknya dari nol semua. Tiba-tiba setelah 5 tahun, punya rumah mewah, mobil mewah. Padahal gaji saya cuma 5 juta per bulan. Silakan kita buktikan teori terbalik. Jika Anda, harta yang Anda peroleh murni dari penghasilan yang halal. Buktikan saja. Ya, ternyata setelah dihitung, saya belum mampu membeli rumah sebesar ini, belum mampu bahkan mobil pun, kecuali motor kredit. Kenapa? Karena dari 5 juta per bulan, hanya bisa menabung 500 ribu. Karena 4,5 juta itu adalah operasional, kebutuhan makan, sekolah anak, dan lain-lainnya. Nah, ini teori terbalik artinya. Berarti dari apa penghasilannya? Dari korupsi dan tidak halal. Kecuali bisa buktikan dia, oh dari warisan saya. Ya kita buktikan, orang tuanya dari mana? Petani, ternyata miskin juga orang tuanya. Berarti itu membuktikan dia bohong dan benar penghasilannya dari uang yang tidak haram. Ya korupsi lah, manipulasi lah, dan sebagainya. Oke, itu yang disebut dengan teori terbalik. Kita buktikan mimpi Muhammad Qasim. Pertama, apakah mimpinya dari setan? Dipastikan mustahil. Saya pastikan mustahil. Kenapa? Karena mimpi Muhammad Qasim memenuhi 10 kriteria mimpi yang benar dari Allah. Apa itu kriterianya? Nanti kita bahas di bawah ini ya. Yang kedua, kenapa mustahil? Karena mimpinya Muhammad Qasim persis sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Jikapun ada orang yang berpendapat, ada yang bertentangan dengan hadis akhir zaman, saya pastikan karena dia punya keterbatasan ilmu. Hatta dia profesor doktor, ya, dalam bidang agama misalkan. Terbukti contoh
ujma yang mengkaji akhir zaman, padahal dia doktor, bayangkan, di bidang agama. Tapi mohon maaf, saya perhatikan komentar-komentarnya ngaco banyaknya tentang Qasim, tentang mimpi dan sebagainya. Kita membuktikan ngaco dengan hadis. Ternyata ujma sama sekali hampir tidak memahami hadis-hadis mimpi. Itu kita pastikan. Makanya pernah kita ajak dialog, ya. Saya chat melalui WhatsApp-nya, tidak dijawab. Oke, baik rekan sekalian. Apakah mimpinya bunga tidur? Saya pastikan bukan. Pasti bukan. Tahu dari mana? Karena pertama, Muhammad Qasim sama sekali bukan pribadi orang yang percaya diri, apalagi ingin jadi pemimpin, apalagi ingin imamah, jadi Imam Mahdi nanti. Orangnya jauh dari percaya diri. Orangnya penakut. Orangnya banyak kekurangan. Dia menyadari banyak kekurangan. Dia mengakui sholatnya Senin Kemis. Dia tahu Imam Mahdi itu pasti orang yang hebat. Karena akan memimpin dunia. Nah, ini akan dijawab, harusnya dijawab oleh orang yang sudah tabayun. Ya. Bukan oleh orang yang nggak ngerti siapa Muhammad Qasim. Jadi bunga tidur itu kan hayalan, pikiran ketika dia semasa terjaga. Ya contoh katakanlah, saya kangen ingat kepada mantan. Terpikir gitu ya. Bagaimana indahnya dengan mantan dulu. 30 tahun yang lalu misalkan. Tiba-tiba kau bawa mimpi. Ketemu dengan pacar. Nah itulah bunga tidur. Dan yang berikutnya. Isi dari mimpi Muhammad Qasim itu semuanya menyangkut keagamaan. Semuanya menyangkut fase ujung akhir zaman. Menyangkut perjuangan. Menyangkut nasib umat Islam. Menyangkut fase huru-hara, dan semuanya ada dalam hadis. Jadi mustahil ini bunga tidur. Karena ketika saya mengenal Muhammad Qasim, dia pribadi yang sederhana, bahkan banyak salah, banyak keliru. Tidak mungkin dia berhayal menjadi Imam Mahdi, mustahil. Maka orang-orang tokoh agama yang mengatakan ini bunga tidur, atau tidak usah dipercaya mimpi Muhammad Qasim, maka sering saya katakan, ini benar-benar omdo tokoh-tokoh agama. Itulah kualitas, fakta kualitas tokoh agama hari ini. Kualitasnya rendah. Sampaikan saja, kata saya, kualitas tokoh agama sekarang rendah. Karena apa? Tidak pernah mau tabayun langsung, hanya berpendapat dari sosial media. Mereka kaya-kaya tokoh agama sekarang ini. Karena kalau ngisi ceramah sebulan 15 kali misalkan 3 juta lah sekali ngomong, ya. Tokoh agama lebih lagi dari itu. Sudah ratusan juta setiap bulan penghasilannya, ya. Kaya-kaya itu. Silakan Anda berkunjung ke tokoh-tokoh agama yang sekarang cukup dikenal. Mobilnya mewah-mewah, rumahnya mewah-mewah. Mampu sebetulnya untuk tabayun terhadap sesuatu hal yang menjadi perhatian masyarakat. Ya. Tapi itulah jiwa sekarang ini jarang mau tabayun. Alhamdulillah kita Majelis Gajah walaupun bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa,
tapi serius menghadapi informasi ini karena isinya menyangkut fase berat ke depan yang sesuai dengan beberapa petunjuk ulama bahwa umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun karena memang sudah waktunya. Baik, jadi mustahil mimpi Muhammad Qasim bunga tidur. Hasil dari tabayun bagaimana jiwa Muhammad Qasim plus isi mimpinya tidak ada. Mimpi Muhammad Qasim ketemu pacarnya, mimpi Muhammad Qasim jalan-jalan ke pasar, ke mall atau apa. Tidak ada mimpi seperti itu. Yang ada mimpinya adalah menyangkut nubuah-nubuah yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, itu yang kedua tentang mimpi. Jelas ya? Mimpi dari setan juga bukan, tadi sudah dijawab. Mimpi bunga tidur juga bukan. Lalu, apalagi pilihannya? Sesuai Nabi, tidak ada lagi. Kalau mimpi dari setan tidak mungkin, faktanya tidak. Kemudian bunga tidur tidak, berarti hanya satu kemungkinan, yaitu mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu fakta pertama, ya. Fakta kedua, mimpi yang benar dari Allah harus memenuhi 9 plus 1 kriteria. Nah, ini definisi saya nih, hasil ijtihad saya nih. Mimpi yang benar dari Allah harus memenuhi 9 syarat plus 1. Wah, ini kayak pilkada nih. Plus 1. 50% plus 1 menang, ya. Baik, kita buktikan 9 syarat itu. Dan 9 syarat itu saya dapatkan dari hadis, bukan ngarang-ngarang, ya. Tapi bukan berarti ucapan Nabi, hanya resume, kesimpulan dari kalimat-kalimat yang Nabi sampaikan. Mengandung isyarat 9 syarat plus 1, ya. Baik. Begini. Pertama, mimpi yang benar dari Allah itu harus banyak mimpinya dan banyak dimimpikan. Oke. Banyak mimpinya dan banyak dimimpikan. Yang isinya harus tentang nubuah-nubuah Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman. Bukan hanya 1-2 mimpi. Contoh, ada yang mimpi ternyata 2 orang dengan mimpi hanya 2 misalnya, 4 mimpi. Yang mengatakan kiamat 1 juta tahun lagi. Berarti ini beda dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh 1.000 orang yang mengatakan fase huru-hara akhir zaman tidak lama lagi. Nah, berarti mimpi 2 orang ini mimpi dari setan. Kenapa? Karena hanya sedikit yang bermimpi dan untuk terus meninabobokan manusia bahwa kiamat masih lama lah. Kiamat itu nggak usah dipikirkan. Fase huru-hara akhir zaman itu masih lama. Sudah, kita nikmati hidup saja, usaha yang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang tidak terbatas, dan menikmati hidup. Itu berarti yang sedikit adalah mimpi dari setan. Nanti lihat hadisnya. Harus banyak mimpinya. Nah, ya, itu satu. Mana Kang? Tadi saya kasih tahu ya. Ini resume dulu nih. Jadi intinya mimpinya harus banyak atau dimimpikan banyak. Yang kedua, mimpinya tidak bohong. Artinya kita harus cross-check. Contoh, saya alhamdulillah
menghadapi Cisusila, sudah cross check. Langsung saya telepon lama sekali. Sudah itu ditambah pois-pois dia yang begitu banyak. Tabayun. Saya disaksikan oleh teman-teman Gajah, langsung langsung telepon dengan Cisusila, kemudian mungkin hampir 1 jam, kemudian didengarkan oleh yang lain, ditambah lagi oleh saya minta penjelasan-penjelasan dalam bentuk voice, maka saya katakan dia banyak kejanggalannya. Banyak kebohongan dalam pengertian tidak sesuai dengan hadis akhir zaman. Hadis tentang mimpi. Nah, ini. Dan alhamdulillah, saya sudah cross-check selama 6 bulan dengan Muhammad Qasim. Benar-benar ingin menguji apakah mimpinya bohong atau tidak. Maka saya tidak menemukan ada kenjagalan atau kebohongan yang dilakukan oleh Muhammad Qasim. Dalam konteks mimpinya ya. Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya mungkin saja ada yang ditutupi sama dia, mungkin sesekali dia bohong, namanya manusia. Tapi yang saya maksud adalah dalam konteks mimpi. Kemudian, mimpinya paling benar. Nah, paling benar tahu dari mana? Memenuhi 9 kriteria plus 1 yang kita sedang bahas ini. Kalau mimpinya ada yang satu saja tidak sesuai dengan 9 kriteria dan plus 1, maka perlu kita curigai mimpinya bukan dari Allah. Contohlah pengakuan Cisusila. Menurutnya, saya sering kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Jadi saya nulis apa yang Nabi sampaikan dalam keadaan terjaga. Ya, Nabi datang. Kemudian dia tulis apa yang Nabi sampaikan. Dan luar biasanya, Cisusila mengatakan, Allah datang secara langsung kepada Cisusila dalam keadaan terjaga. Nah ini, ya, itu mimpi palsu berarti. Itu adalah wahyu palsu. Itu adalah jin yang mempengaruhi pikiran Cisusila. Dan Muhammad Qasim, alhamdulillah murni 100% apa yang dia sampaikan. Seluruhnya hanya dalam bentuk dari mimpi ya. Kemudian yang berikutnya paling jujur. Orang yang benar-benar dapat mimpi dari Allah adalah orang yang paling jujur. Rekan sekalian, paling itu bukan berarti 100%, tapi mendekati 100%. Secara umum, dia termasuk saya yang beri gelar Al-Amin di zaman modern. Saya memberi gelar Muhammad Qasim itu walaupun dia dalam keadaan ya seperti itulah yang sudah sering kita bahas ya. Tapi saya akui jempol bahwa dia termasuk hebat dalam kejujuran. Ya contoh, ketika ngumpul dengan kita semua awal-awal, ketika jam sholat, waktunya sholat, dia malas sholat, ya nggak sholat. Dan nggak pura-pura sholat. Itu ya, ini satu contoh bagaimana dia jujur apa adanya. Tidak mau berpura-pura dan sebagainya. Yang berikutnya, isi mimpinya pasti peringatan. Banyak mimpi Muhammad Qasim peringatan. Yang berikutnya harus dalam bentuk mimpi. Betul, 100% Muhammad Qasim dalam bentuk mimpi. Harus baik, artinya bernilai kebaikan mimpinya. Kebaikan itu walaupun ceritanya tentang perang Malhamah Kubro, tapi itu bagian dari apa yang Nabi nubuahkan, ya. Kebaikan untuk umat, peringatan bahwa sebentar lagi akan terjadi fase huru-hara. Harus benar, artinya mimpinya pasti terjadi.
karena dari Allah Subhanahu wa taala. Dan isinya membawa kabar gembira. Nah, itu mimpi Muhammad Qasim semuanya banyak, bukan semuanya, banyak mengandung kabar gembira bagi umat Islam. Dan plusnya apa? Plusnya jika seseorang itu mimpi ketemu Nabi, maka harus yang menyaksikan bahwa itu Nabi adalah seluruh tubuhnya, bukan pengakuan sosok yang datang dalam mimpinya. Baik, ini poin plus 1 ini sudah kita bahas, tapi rencananya besok kita akan bahas, karena ini juga cukup mendalam. Bagaimana membuktikan yang di dalam mimpi itu benar-benar Nabi atau bukan, atau jin. Oke, baik, kita karena ini harus panjang nih, jadi tidak mungkin sekarang kita sampaikan, karena tidak akan sampai kepada finishnya dari kajian sub tema pagi ini ya. Oke, besok kita kaji bagaimana kita membuktikan bahwa yang datang di dalam mimpi itu benar-benar Nabi, bukan jin yang mengaku sebagai Nabi. Baik, kita teruskan. Dari 9 syarat tadi, plus 1 tadi, mana hadisnya? Rekan sekalian, dari 9 syarat bahwa itu adalah mimpi dari Allah, dengan kriteria tadi, ini contoh hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika zaman telah dekat, kiamat maksudnya, banyak mimpi orang beriman, berarti akan dialami oleh banyak orang atau mimpinya banyak. Tidak bohong. Nah, jelas ya. Dan sebenar-benarnya mimpi benar, betul ya. Di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataannya. Jadi, apa yang saya sampaikan berarti harus sudah mengandung. Pertama, mimpinya banyak. Yang kedua, tidak bohong. Yang ketiga, benar mimpinya, sebenar-benarnya mimpi. Ya. Yang keempat, paling jujur. Jadi, rangkaian hadisnya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, jika zaman telah dekat dengan kiamat, banyak mimpi orang-orang beriman, tidak bohong, dan sebenar-benarnya mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Jelas ya? Jadi artinya mimpinya akan banyak. Tidak bohong. Sebenar-benarnya mimpi itu. Dan paling jujur. Hadis berikutnya, Rasulullah bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali peringatan-peringatan. Tuh, ada unsur peringatan. Mereka bertanya, apa peringatan itu? Nabi menjawab, mimpi yang baik atau benar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas, di hadis kedua ini ada unsur peringatan. Kemudian mimpinya harus mimpi yang baik dan benar. Ya, kita sudah harus buktikan tadi, mimpi baik dan benar adalah kita lihat mimpinya terjadi tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan. Kalau apa yang disampaikan semuanya tidak terjadi atau setengahnya tidak terjadi, berarti itu kita pastikan mimpi tidak benar, ya. Kemudian hadis ketiga, kenabian tidak ada lagi selain berita-berita gembira. Ya, para sahabat bertanya, apa yang disebut dengan kabar gembira? Yaitu mimpi yang baik. Jadi harus ada unsur kabar gembira dan juga bagian dari kebenaran mimpi yang baik. Jelas, saya kira 9 unsur tadi ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya, mimpinya harus banyak, tidak bohong, mimpi yang paling benar dari Allah, paling jujur,
isi mimpinya peringatan, harus dalam bentuk mimpi, petunjuknya harus baik, harus benar, isi mimpinya kabar gembira. Plus, jika dia mengaku ketemu Nabi, maka bukan pengakuan sosok yang datang sebagai Nabi, tapi seluruh tubuhnya yang menyaksikan itulah Nabi. Karena Nabi tidak pernah mengaku di dalam hadis. Besok kita kupas dengan mendalam ya. Baik, kita terusan. Artinya dari apa yang kita buktikan tadi, maka sah insya Allah mimpi Muhammad Qasim adalah mimpi benar sebagai kabar kenabian. Mimpi benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang berfungsi sebagai peringatan, petunjuk, dan kabar gembira. Kita akan buktikan satu persatu sekarang. Kalau tadi dari konteks hadis, sekarang mari kita sampaikan dari sisi fakta yang lain. Rekan sekalian, mimpi yang memimpikan banyak orang, ya faktanya Muhammad Qasim memang mimpinya banyak sekali. Ya. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih dari 500 kali. Ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin sudah 400 kali. Dan uniknya, Muhammad Qasim banyak dimimpikan oleh orang lain di seluruh dunia. Ini yang tidak pernah disampaikan oleh banyak pihak. Mustahil kalau ini mimpi bunga tidur, lalu banyak ribuan mimpi dari orang di seluruh dunia memimpikan juga Muhammad Qasim. Bahkan mimpinya mimpi yang ketika ditakwilkan, dialah calon Imam Mahdi. Jelas. Artinya Muhammad Qasim terbukti mimpinya banyak dan banyak dimimpikan oleh orang lain. Dan alhamdulillah Al-Fakir, saya sendiri alhamdulillah tidak sedikit juga yang memimpikan saya. Tapi bukan berarti saya Al-Mahdi ya. Yang kedua, tidak bohong. Nah, dilihat mimpinya ternyata benar-benar sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Malhamah Kubro, tentang dia menjadi manusia terakhir. Pokoknya banyaklah yang semuanya hubungannya dengan hadis-hadis akhir zaman. Tadi saya katakan kalau kita merasa bahwa ada mimpinya bertentangan hadis, karena keterbatasan kita sebagai manusia, bukan karena mimpinya yang tidak benar. Lalu mimpinya paling benar, ya. Nah, rekan sekalian, mimpi Muhammad Qasim ternyata menerjemahkan, memastikan berbagai perbedaan pendapat tokoh-tokoh agama. Contoh, tentang syirik, beda pendapat ini. Ada yang mengatakan foto tidak apa-apa dipajang, malah bagus. Jadi berkah. Kemudian yang ada yang mengatakan, oh syirik. Maka Muhammad Qasim dalam mimpinya, Allah katakan, itu syirik. Maka inilah terbukti bahwa mimpi Muhammad Qasim berkualitas menjelaskan. Kualitasnya itu dahsyat kalau menurut saya. Menjelaskan bahwa emosi yang kita kirim dalam konteks kepala ternyata bagian dari syirik. Ternyata Masya Allah ada juga pendapat tokoh agama yang mengatakan betul syirik emosi itu. Nah, ini adalah satu contoh mimpi paling benar karena berkualitas, menjelaskan, menyanggah apa yang sesungguhnya diperdebatkan oleh
tokoh-tokoh agama. Karena sekali lagi, Al-Mahdi itu pasti punya mazhab sendiri, mazhab Imam Mahdi. Bukan mazhab-mazhab yang diklaim oleh sekarang tokoh-tokoh agama. Bahkan sesungguhnya Islam itu tidak ada mazhab. Islam itu satu ketika Nabi lahir, lalu kemudian berkembang menjadi mazhab. Bahkan di antara mazhab saling menyerang, saling mengkafirkan, saling menuduh sesat dan menyesatkan. Bayangkan ya. Padahal zaman Nabi, maka dihapuskan seluruh mazhab itu. Inilah contoh bagaimana perbedaan pendapat. Banyak sekali. Mimpi Muhammad Qasim itu menjelaskan yang sesungguhnya seperti apa dari konteks pengertian arti-arti hadis. Itulah mimpi paling benar. Karena kualitasnya bahkan melebihi pendapat-pendapat ulama. Bukan mimpi pacaran, ya, tidak ada makna, tidak ada. Silakan mimpi Muhammad Qasim, semuanya mengandung unsur dan isi-isi yang luar biasa. Paling jujur, iya paling jujur dibuktikan. Justru saya berpendapat, ya Allah, kenapa kok memilih Al-Mahdi yang sholatnya Senin Kemis? Oh, saya yakin Allah ingin menunjukkan bahwa orang ini jujur sekali. Kalau kita sulit jujur seperti Qasim, karena jadi sorotan dunia. Bahkan di sini pun, saya di sini kadang-kadang ada nggak jujur juga. Sebetulnya saya tuh malas sekali, misalkan ya, lagi tahajud. Karena kadang-kadang saya tidur malam sekali kan. Berat sebetulnya. Tapi ya sesekali lah, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai keseringan, nggak enak sama teman-teman. Masa Kang Diki tahajud, Kang Dikinya nggak tahajud. Nah, kadang-kadang jujur, ada. Kita ini berpikir ke situ. Ada yang tidak jujur ini. Ya. Tapi Qasim benar. Cuek bebek. Mau dibilang orang apapun terserah. Gitu ya. Emang gua begini, lalu saya mimpi juga apa adanya kok. Silakan saja. Ini jujur dia. Kenapa Allah mengatakan menunjuk orang seperti ini dan mentakdirkan Qasim seperti itu? Itulah untuk membuktikan kepada kita bahwa Qasim jujur. Kecuali kalau dia bilang berfatwa, nggak wajib sholat itu nggak apa-apa. Udah, itu artinya dia memang sesat dan menyesatkan ya. Oke, yang berikutnya isinya harus ada peringatan. Waduh, banyak sekali Muhammad Qasim isi peringatan. Dan dalam bentuk mimpi murni. Betul, Qasim sudah mengakui dimanapun. Saya juga bertanya, pernah nggak katakanlah mendapat peristiwa Nabi datang langsung ke rumah ini? Dia bilang enggak, hanya dalam bentuk mimpi ya. Baik, dan harus baik mimpinya. Jelas mimpi Muhammad Qasim isinya baik-baik dalam konteks perjuangan Islam dan keadaan yang sebenarnya terjadi di masa depan. Dan harus benar. Banyak mimpi Muhammad Qasim yang terbukti benar. Sudah banyak. Ya. Ini harus dalam kajian sendiri. Insya Allah ini bagian dari pembuktian 99 fakta. Jadi judul besarnya itu nanti ada di hari keberapa saya akan sampaikan banyak mimpi Qasim sudah terbukti ya. Jadi tapi tidak dibahas sekarang karena sudah nggak mungkin terkejar. Oke, saya teruskan. Maka dari 9 syarat tadi sudah kita jelaskan terpenuhi. Ini saya loncat nih ya. Waktunya sudah habis ternyata, tidak terasa nih. Maka otomatis mimpi Qasim tergenapi sebagai dari 46 kenabian. Mimpinya terpenuhi sebagai mimpi benar dari Allah, bagian dari 46 kenabian. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi orang muslim adalah yang dia lihat atau yang diperlihatkan kepadanya
Dan di dalam hadis Ibnu Katsir, mimpi yang baik adalah bagian dari 46 kenabian. Jelas satu ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi orang beriman itu merupakan 46 dari kenabian. Yaitu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, ya, dan Abu Dawud. Maka mimpi Muhammad Qasim tidak diragukan lagi karena dialah memang Al-Mahdi dan belum menjadi Imam Mahdi. Jadi ini kriteria-kriteria yang salah yang disampaikan oleh banyak orang. Ya, saya katakan Muhammad Qasim belum menjadi Imam Mahdi karena belum dibaiat dan belum waktunya dia menjadi imam. Ya, maka ini otomatis juga memenuhi syarat pendapat dari para ulama dalam banyak kitab. Para ulama membagi kebenaran mimpi orang mukmin dalam 3 bagian. Ya, kriteria ulama nih. Dan ternyata cocok sekali dalam banyak kitab. Pertama, mimpi orang mukmin terjadi dalam keadaan memerangi kekafiran dan kebodohan. Maka orang mukmin terhibur dengan mimpi baik itu. Kebodohan. Makanya saya mengatakan kalimat-kalimat sering bodoh. Itu bukan kata saya. Itu kata hadis, kata Quran, dan kata ulama. Makanya saya katakan silahkan deh browsing Quran, kalimat bodoh banyak sekali itu. Hadis juga demikian. Para ulama juga mengatakan itu. Mimpi itu akan terjadi, lihat ya. Jadi ujma itu bodoh. Kenapa? Karena tidak dengar kata ulama. Ulama mengatakan mimpi orang mukmin di ujung akhir zaman akan terjadi dalam keadaan memerangi kekafiran dan kebodohan. Maka orang mukmin terhibur dalam mimpi itu. Yang kedua, terjadi dalam penguasaan ilmu ketika terjadi kekacauan dan fitnah. Di dalam keadaan seperti itu, orang mukmin juga terhibur dengan mimpi baik itu. Rekan sekalian, apa yang disebut penguasaan ilmu? Jadi sesungguhnya orang merasa semua mengandalkan ilmu dan meninggalkan petunjuk. Jadi merasa semua ilmu sudah dikuasai. Maka cukup saya bergelar doktor ilmu hadis, maka saya pasti menguasai. Pasti dari apa yang saya sampaikan benar. Itulah salah satu yang dikatakan bodoh. Karena apa? Jelas Nabi dalam banyak hadis tadi mengatakan, justru mimpi akan benar, akan muncul setelah Nabi tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam banyak kitab ulama mengatakan terjadi pada zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam dan kekhalifahan Al-Mahdi, karena waktu itu zaman telah berubah, ya, menjadi jauh dari masanya Nabi. Masya Allah, bener pas ya. Pendapat tersebut ya dari sumber Asyirat As-Sa'ah Al-Alamah As-Sugro wa Al-Musta, ya. Itu kitabnya. Rekan sekalian, berarti ini apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim juga memenuhi syarat-syarat yang ada didefinisikan oleh para ulama. Dahsyat ya. Jelas mimpi Muhammad Qasim muncul ketika terjadi mulai banyak kekafiran.
Kita sudah bahas menyembah kuburan apa itu? Iya, syirik besar menuju kekafiran ini. Ya. Jadi banyak berbagai perbuatan kita, ya, sistemnya jelas jauh dari sistem Islami menuju kekafiran. Jelas. Dan kebodohan, artinya kebodohan itu hanya mengandalkan ilmu tanpa mengandalkan petunjuk. Timbullah kebodohan-kebodohan. Ya contoh, ulama si Ujma berfatwa, sudah nggak apa-apa didengar mimpi Qasim tapi jangan diikuti. Itu kan kebodohan. Ya. Oke, sudah terjadi sekarang ini. Kebodohan itu jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, semakin terperosok dengan sistem-sistem barat. Hampir semua terperosok dengan kebanggaan benda dan harta. Orang Timur Tengah sekarang di Abu Dhabi, ya, di Dubai, menonjolkan harta yang melimpah, ya. Dan itu bagian dari kebodohan sebetulnya. Oke, sudah terjadi, ya. Dan terjadi kekacauan dan fitnah. Saat ini sudah terjadi begitu banyak fitnah dan kekacauan. Dan terjadi pada zaman Al-Mahdi turun, benar sekali. Jelas. Pendapat ulama juga mengatakan itu. Jadi bagi orang-orang yang masih belum percaya dengan mimpi Muhammad Qasim, bahkan menyerang mimpi Muhammad Qasim, maka Anda juga berarti tidak sepaham dengan ulama-ulama terdahulu yang jauh lebih menguasai, ya, kitab daripada ulama-ulama saat ini, tokoh agama saat ini. Saya kira sudah sangat jelas apa yang kita sampaikan, bahwa mimpi Muhammad Qasim benar dari Allah dan bagian dari kabar kenabian. Dan jelas di dalam mimpinya dialah calon Imam Mahdi itu. Walaupun Majelis Gajah banyak mengkritisi Muhammad Qasim, banyak orang mengatakan menyerang, tapi bagi kita adalah mengkritisi. Kenapa? Karena sesuai petunjuk di dalam mimpinya, ketika dia tertutup topeng Dajjal, temannya yang mengingatkan ada dalam mimpinya. Selama ini hanya kita Majelis Gajah yang mengingatkan, merealisasikan sesuai mimpinya. Harus ada orang dan temannya yang mengingatkan. Jelas ya? Jadi salah besar, dan termasuk orang kelompok bodoh yang mengatakan mimpi Qasim tidak boleh dikoreksi, Qasim tidak boleh diingatkan, Qasim tidak boleh dijewer, karena isi mimpinya Qasim sekarang ini orang yang lemah, orang yang salah terus di dalam mimpinya, banyak kegagalan, dan yang paling penting dia sedang tertutup topeng Dajjal. Sangat jelas sekali. Dan temannya yang mengingatkan, kita sebagai temannya mengingatkan, di wajahmu ada topeng Dajjal. Lepas itu wajahmu dari sihir Dajjal, pengaruh Dajjal. Demikian saya kira, dan benar semakin terbukti dari mubasyirat yang lain. Qasim sedang tinggal di kelompok-kelompok yang sekarang sedang sekolah Dajjal. Dan Qasim sedang diam di kelompok yang penjara Dajjal. Jelas, clear, terang benderang membuktikan kebenaran itu. Maka Gajah tampil sebagai teman, yang sesungguhnya teman itu mengingatkan, bukan justru menjerumuskan. Qasim, ente belum waktunya jadi pemimpin, nanti. Ya, kira-kira begitu. Qasim, ente wajahmu itu bukan wajah Al-Mahdi itu. Karena wajahmu ada topeng Dajjal itu. Kamu sedang tersihir Dajjal. Qasim, ente kelakuanmu tidak sesuai dengan syariat. Banyak. Ya, tapi itu wajar sesuai dengan hadis. Maka
Jika Al-Mahdi sudah sangat baik, seperti tokoh agama saat ini, tentunya tidak perlu diislah. Dan sesuai dengan kitab-kitab ulama, bahwa Al-Mahdi banyak salah, Al-Mahdi banyak keliru, Al-Mahdi banyak dosa, makanya definisi diislah itu diampuni segala dosanya, diperbaiki akhlaknya, dan menjadi siap untuk jadi pemimpin. Itu membuktikan dia memang tidak berminat dan tidak mau jadi Imam Mahdi. Itulah ciri-ciri yang benar. Dan itu ada semua di Muhammad Qasim.